Tentunya setiap orang itu memiliki keadaan fisik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Hai Kece People, saya Tia Ezar kembali hadir untuk menemani Kece People semuanya di Rumit. Yang penting gak rumit. Ini adalah program kerjasama dengan SMCC UNESA, Satuan Mitigasi Crisis Center UNESA. Dan topik kita kali ini biasanya seringkali menjadi topik yang membuat beberapa orang atau bahkan mungkin banyak ya merasa insecure dengan pertama bisa jadi bentuk tubuhnya, kemudian bisa jadi warna kulit, rambut dan yang lainnya. Nah, isu ini seringkali menjadi isu yang sangat begitu membuat orang harus merombak bahkan tidak percaya diri atau seperti apa sih. Nah, topik kita adalah kali ini seputar body positivity. Hadir di studio Kece Radio, beliau adalah seorang psikolog. Saya memanggil Kak Indi gitu ya. Nama lengkapnya adalah Indina Arum Hapsari, Sarjana Psikologi. Hai Kak Indi, apa kabar? Iya, halo. Alhamdulillah baik kabarnya. Baik, ya. siap. Oke, Kak Indi, kalau kita membahas seputar body positivity gitu ya, seringkali orang itu ngerasa nggak aman, nggak nyaman ketika apalagi dibandingkan. Kenapa sih kok aku terlahir dengan kondisi kulit aku lebih gelap, kemudian aku kok agak subur ya dibandingkan temanku. Yang kayak gitu kayak gimana sih? Kalau itu sih sebenarnya tergantung masing-masing orang ya, karena mungkin bisa aja seseorang berpikir seperti itu karena berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Karena pengalaman masing-masing orang kan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Mungkin seseorang pernah mengalami suatu pengalaman negatif sehingga itu terbentuk di mindsetnya dia. Dan untuk saat ini juga semakin berkembangnya zaman yang dipengaruhi oleh berkembangnya juga sosial media, tentunya setiap orang semakin cenderung untuk membandingkan dirinya yang satu dengan yang lain gitu. Terutama mungkin bisa dibilang melalui sosial media Instagram ya. Terkadang kan seseorang juga sering membandingkan kehidupan pribadi antara satu dengan yang lain, dan tentunya di sosmed itu yang ada yang hanya terpampang nyata aja sih, maksudnya nggak ngerti dalamnya seseorang itu seperti apa gitu. Dan yang terpampang nyata dalam hal ini terutama secara fisik ya, otomatis emang itu kan sih yang sering kali jadi ukuran ya. Iya bener sih Mbak gitu. Jadi mungkin ada seseorang, terutama perempuan ya di sini, kalau kita boleh bahas ya, perempuan cenderung membandingkan dirinya antara yang satu dengan yang lain dalam hal ukuran, dalam hal warna kulit gitu, dan itu memunculkan stigma insecure ke masing-masing diri mereka. Jadi cenderung untuk dia nggak bisa bersyukur dan belum atau tidak bisa menerima dirinya dengan baik sih. Oke. Ya, jadi terus gitu. Body positivity itu apakah sama dengan body image gitu? Kalau body positivity kan tergantung persepsi masing-masing orang ya. Jadi tentunya setiap orang itu memiliki keadaan fisik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kalau body image kan kita lebih menyenderungkan tergantung penilaian dari orang lain gitu. Kayak mau bikin pencitraan gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi kalau body positivity dengan body image menurut saya pribadi sih hampir sama tapi berbeda sih di dalamnya gitu. Tapi emang ya banyak perempuan daripada laki-laki, atau laki-laki juga ngerasa sama insecure, cuman mereka nggak seperti perempuan yang speak up atau menunjukkan protesnya gitu. Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, lebih cenderung ke perempuan sih, seperti itu. Karena nggak memungkiri ya, mungkin juga sudah bisa dibilang semacam hukum alam ya. Untuk perempuan mungkin fisik itu yang pertama tapi bukan yang utama. Jadi kan seseorang menilai kita terkadang yang pertama berdasarkan keadaan fisik sendiri itu seperti apa gitu. Dan karena dari situ setiap perempuan cenderung untuk berusaha untuk memperbaiki sehingga bisa terlihat sempurna di mata orang lain. Nah, seperti yang itu kayak sih. gitu tuh sebetulnya menyiksa nggak sih? Ingin terlihat sempurna, kayak gimana tuh? Kalau kayak gitu tergantung masing-masing, kembali ke masing-masing orang lagi sih Mbak gitu. Karena ada juga memang seseorang yang ingin mentargetkan punya fisik yang sempurna dengan cara dia berusaha gitu, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi apa yang dia inginkan gitu. Dan mungkin ketika dia sudah mencapai titik itu, dia akan terlihat bangga dan bahagia akan pencapaian dirinya.
Kadang ada juga ketika seseorang lebih mementingkan omongan dan opini orang lain, justru dia malah cenderung untuk merasa tersiksa. Gitu ya. Iya. Terus manfaat dari body positivity ini apa dong? Kalau misalnya itu memang katakanlah bergantung dari pribadinya, bergantung dari individunya. Tapi kan di sini makna dari body positivity sendiri itu kan bagaimana seseorang itu bisa lebih mencintai dirinya gitu kan. Goalsnya adalah dia nyaman dengan kondisi tubuhnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau dibilang manfaat itu kembali lagi ya tergantung persepsi masing-masing individunya gitu. Karena terkadang ada seseorang yang merasa bahagia dan sudah puas akan pencapaian dirinya ketika dia sudah berhasil menemukan titik termaksimal dari dirinya dalam hal physically. Tapi terkadang ada juga yang seseorang di mana dia merasa bahwa ya sudah memang aku seperti ini adanya, apa adanya gitu. Mungkin dia lebih cenderung untuk memperbaiki dirinya dari segi dalam, lebih ke inner beauty ya kalau misal saya boleh bilang ya. Jadi kembali lagi ke tergantung tujuan masing-masing orang. Ada memang orang yang ingin diakui dalam hal physically yang utama. Ada juga orang yang ingin diakui dalam hal inner beauty-nya yang utama. Jadi tergantung masing-masing individu. Terus ke beberapa hari terakhir, katakanlah beberapa minggu terakhir ini kan juga ada informasi yang katakanlah ada artis, kita inisial aja ya, TB itu kan dia menunjukkan bentuk tubuhnya tuh. Biasanya orang kan malah menyembunyikan stretch mark, kemudian lipatan-lipatan di tubuhnya, tapi dia malah menunjukkan. Apakah ini bagian dari kampanye body positivity? Ya itu kalau saya boleh bilang itu kan tergantung masing-masing individu yang mengalami itu tadi. Mungkin bisa jadi dia ingin menunjukkan bahwa fisik bukanlah yang utama gitu. Dia ingin mencintai dirinya yang apa adanya itu dan ingin menunjukkan bahwa fisik yang terlihat sempurna bukan yang satu-satunya hal yang terpenting di hidup dia. Jadi mungkin lebih ke arah situ sih, Mbak, untuk opini dari yang menjalaninya gitu. Tapi pernah menemukan ini nggak di keseharian orang-orang yang merasa insecure, orang-orang yang merasa kayak gimana sih caranya mencintai diri sendiri dengan bentuk tubuh yang seperti ini? Pernah nggak menemukan yang seperti itu? Kalau untuk itu tentunya pernah sih di lingkungan sekitar mungkin ya, pada saat kuliah atau mungkin di lingkungan keluarga yang antara satu sepupu dengan sepupu yang lain gitu. Mungkin dia lebih cenderung untuk selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama dalam hal ukuran fisik dan warna kulit ya di sini yang kita bahas gitu. Jadi ya balik lagi mungkin dia bisa seperti itu karena berdasarkan pengalaman yang terjadi di masa lalunya dia. Kayak dan itu masih terus menghantui gitu? sih. Ada yang karena sempat dibully atau mungkin karena pernah mengalami mendapatkan kata-kata yang kurang enak dari laki-laki yang pada waktu itu dekat dengan dia. Oke, Seperti jadi itu sih ada berdasarkan semacam pengalaman pribadi. traumatis gitu ya. Yes, benar. Oke, jadi ini juga menjadi PR tersendiri ya ketika orang yang pernah dibully, pernah dalam kondisi yang traumatis, kemudian insecure dengan kondisi fisiknya, bagaimana atau saran apa yang dikasih Kak Indi ke mereka itu? Oke, saran yang pertama adalah kembali lagi tanyakan ke diri masing-masing. Apakah sudah bahagia ketika berusaha untuk menjalani proses untuk mencapai atau memiliki kondisi fisik yang dinilai sempurna oleh orang lain? Apakah itu tujuan utamanya dia atau dia hanya ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya? Kalau semisal itu memang tujuan utamanya dia, ya udah nggak apa-apa, bisa dilakuin. Tapi kalau semisal dia merasa bahwa aku bisa bahagia tanpa mendengarkan opini orang lain, mungkin bisa lebih digali dalam hal segi inner beauty-nya itu tadi sih. Jadi kalau bisa dibilang setiap manusia itu unik sih. Gak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini gitu. Setiap orang pasti berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tergantung gimana masing-masing dari mereka berusaha untuk menyikapi dan menghadapi itu semua. Karena menurut saya pribadi juga masih lebih penting kecantikan dari dalam daripada kecantikan dari luar. Seperti itu sih. Bener sih. Ini juga kita pengen ngasih tahu ke Kece People kalau ternyata mindset atau konsep bagaimana kita punya tubuh setiap orang tuh unik, bagaimana kita bisa mencari solusi atau bagaimana kita bisa move on dari bully yang pernah kita dapatkan gitu ya, dirundung pengalaman traumatis, itu yang penting. Nah Kece People jangan kemana-mana ya, karena di segmen yang kedua kita akan ngebahas seputar
bagaimana sih cara kita menerapkan body positivity buat yang sudah pernah mengalami bullying itu tadi, atau bagaimana cara kita ketika kita tahu kondisi fisik kita seperti ini dibiarkan begitu saja atau bagaimana setelah yang satu ini? Oke, yang pertama adalah setiap manusia harus mengakui ya bahwa setiap diri kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal fisik ini juga contohnya. Jadi setelah menerima itu semua, seseorang harus merasa bersyukur atas apa yang dimiliki itu tadi. Kece Radio.